INA itu dibentuk sebagai lembaga pengelola investasi milik negara yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong masuknya investasi berkelanjutan dan juga strategis masuk ke Indonesia. Nyawanya INA adalah tata kelola yang kuat. Kami juga harus memastikan bahwa investasi yang INA lakukan punya dampak jangka panjang yang menyeluruh. Karena itu sebenarnya adalah jiwa dari sebuah sovereign wealth fund. Mitra investasi dari global itu melihat INA itu yang paling menarik bagi mereka itu apa ya? Yang pertama adalah konsistensi kita dalam menjaga tata kelola. Dan yang kedua adalah transparansi. Investasi yang dikelola dengan tata kelola yang baik, dengan operasional yang lebih baik, itu juga dalam jangka panjang memiliki imbal hasil finansial yang baik juga. Halo, nama saya Fetriza. Saya adalah Vice President of Sustainability di Indonesia Investment Authority atau INA. Jadi INA itu adalah lembaga pengelola investasi milik negara yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong investasi strategis dan jangka panjang masuk ke Indonesia. Jadi dual mandate INA adalah kami harus memastikan bahwa investasi yang kami lakukan itu menciptakan imbal hasil finansial yang baik dalam jangka panjang, dan juga kami juga harus memastikan bahwa investasi yang kami lakukan tersebut juga memiliki dampak sosial, ekonomi, lingkungan yang jangka panjang dan bertahan hingga lintas generasi. Yang INA lakukan tentu adalah memperkuat tata kelola dan juga kolaborasi, karena skema investasi kami adalah co-investment bersama dengan mitra investasi kami. Jadi INA tidak bisa kerja sendiri, kami harus selalu melakukan kolaborasi lintas institusi gitu ya, baik domestik maupun global. Selamat datang di naratamakompas.com. Episode kali ini saya berada di Indonesia Investment Authority atau saya bacanya INA gitu ya, atau INA gitu ya. Sebuah sovereign wealth fund Indonesia yang dibentuk 2020, independen dari birokrasi namun tetap akuntabel kepada negara. Nah, INA ini berinvestasi secara terarah di sektor-sektor yang vital bagi masa depan Indonesia. Namun yang akan menjadi sorotan adalah bagaimana setiap keputusan investasi itu dibangun di atas tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, dan komitmen keberlanjutan yang terukur. Karena pada akhirnya tugas INA bukan hanya mengelola modal, tetapi menciptakan dampak yang bertahan lintas generasi. Nah, bersama saya ini Mbak Fetriza Rinaldi, beliau adalah Vice President ESG INA. Nah, Mbak Fetriza, terima kasih sudah menerima kami hari ini. Terima kasih Mas Amir. Ya, Mbak Fetriza ini profesional di bidang keberlanjutan dan manajemen lingkungan. Nah, dia ini sudah punya pengalaman 14 tahun dalam mendorong investasi berkelanjutan dan mengintegrasikan prinsip ESG dalam pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Ini saya yakin ilmu yang sangat mahal dan langka sekarang ini. Pendidikannya S1 dari Institut Teknologi Bandung, BSc dapat gelarnya, dan jurusannya ini saya surprise, Environmental Biology. Ini untuk pertama kalinya dalam sekian ratus episode Nartama, saya baru ketemu orang yang satu jurusan dan satu bidang studi. Wah, ini langka banget ini ya. Dan tapi yang saya nggak punya dan saya juga surprise, S2-nya ini Technical University of Munich, Mbak ya, Master of Science di bidang Sustainable Resource Management. Wah, ini mahal juga. Dan di Indonesia baru ada sekarang-sekarang ini ya. Nah, Mbak Fetriza pengalamannya sudah begitu panjang di bidang environment, ESG, dan sustainability. Kemudian masuk ke sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund itu apa? Terus nanti kaitannya dengan tadi ya, sustainability, terus kemudian environment, kemudian juga terkait ESG. Bahkan nanti INA itu disebut punya dual mandat. Nah, silakan dulu dijelaskan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Amir udah main ke kantor INA. Mungkin untuk menjawab pertanyaan Mas Amir, saya izin mundur Mas untuk menjelaskan kenapa sih dan bagaimana INA itu didirikan pada awalnya. Jadi INA itu didirikan pada tahun 2020 Mas. Operasionalnya dimulai pada tahun 2021. Jadi secara sederhana INA itu dibentuk sebagai lembaga pengelola investasi milik negara yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong masuknya investasi berkelanjutan dan juga strategis masuk ke Indonesia.
Nah, yang membuat INA ini unik adalah karena tadi Mas Amir bilang INA punya 2 mandat. Nah, mandat ini sama-sama penting bagi INA dalam menjadi landasan bagi kami mengelola investasi kami. Jadi mandat yang pertama itu kita harus memastikan bahwa semua investasi yang INA lakukan itu memberikan imbal hasil finansial yang baik dan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, tentu ini akan menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan INA itu sendiri sebagai sebuah organisasi gitu. Nah, lalu mandat yang kedua adalah kami juga harus memastikan bahwa investasi yang INA lakukan punya dampak jangka panjang yang menyeluruh bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, secara umum. Termasuk kita semua nih di sini, dan bukan hanya untuk kita sekarang, tapi untuk nanti anak cucu kita, lintas generasi di masa yang akan datang. Karena itu sebenarnya adalah jiwa dari sebuah sovereign wealth fund secara umum gitu. Jadi tadi pengertian sovereign wealth fund adalah bagaimana kita bisa membuat suatu penciptaan nilai yang bertahan lama, lintas generasi gitu, sampai nanti anak cucu kita semua nanti. Nah, lalu kembali lagi ke INA gitu lah. Pertanyaannya adalah, jadi gimana tuh caranya INA untuk bisa mendorong investasi masuk, terus menjalankan mandat dan sebagainya. Ada beberapa strategi Mas yang kita lakukan di INA. Yang pertama adalah dalam menjalankan proses investasinya, kami selalu membuat skema co-investment bersama. Jadi co-investment ini artinya INA dan mitra investasi itu sama-sama berinvestasi gitu. Jadi INA naruh uang gitu ya, si mitranya juga naruh uang bersama-sama. Kenapa skema co-investment ini menjadi sangat penting? Karena pertama tentu kalau kita bareng-bareng masuk terkait resiko itu bisa dibagi secara proporsional. Nah, ketika ada skema co-investment ini, yang kita harapkan bukan hanya flow of capital, Mas Amir, tapi juga yang paling penting bagi INA, bagaimana INA itu bisa tap in gitu ya, atau bisa memanfaatkan transfer knowledge, transfer teknologi yang bisa didapatkan dari mitra investasi kita dan mitra strategis kita. Itu strategi yang pertama. Lalu strategi yang kedua, kita fokus di sektor-sektor strategis, Mas Amir, yang mana itu juga merupakan prioritas nasional. Contohnya saat ini kita fokus di 5 sektor utama. Jadi kita fokus di sektor infrastruktur dan logistik, kita ada di healthcare juga, kesehatan, sektor digital, transisi energi, dan advance material. Jadi kan ini 5-5-nya menjadi bagian dari prioritas nasional ya saat ini yang memang digaungkan oleh pemerintah. Nah, yang terakhir mungkin yang menjadi kalau untuk saya nyawanya ini adalah tata kelola yang kuat. Jadi tata kelola yang tata kelola yang kuat ini termasuk saat ini tuh kita punya kebijakan dan prosedur internal yang sangat lengkap gitu ya, sangat stringent, dan kita juga diatur oleh undang-undang, Mas Amir. Dan kita selalu dievaluasi, selalu diaudit secara menyeluruh baik internal maupun eksternal. Nah, ini yang membuat akhirnya kepercayaan mitra investasi, terutama mitra investasi global itu menjadi meningkat. Dan akhirnya mereka ini semua mau kerjasama dengan INA dan investasi atau berinvestasi di sektor-sektor strategis di Indonesia. Mbak, awalnya kenapa di INA ada Vice President yang khusus untuk ESG? Ya. Apakah ini dari tuntutan investor ataukah ini kesadaran dari internal di INA sendiri? Ya, jadi kalau dari internal ini sudah menjadi bagian dari mandat INA, Mas, bahwa semua pengambilan keputusan investasi itu harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nggak boleh ugal-ugalan misalnya. Nggak boleh ugal-ugalan. Kenapa? Ya? Karena ya seperti Mas Amir tahu, ketiga aspek tersebut itu sebenarnya punya resiko yang bisa sifatnya material. Untuk perusahaan, untuk bisnis, dan secara keseluruhan untuk investasi yang INA lakukan gitu. Jadi kalau kita bicara tentang sustainability, ini emang sudah terintegrasi dalam proses investasi kami, Mas Amir gitu. Jadi dari awal kita lakukan screening gitu ya, kita lakukan ESG due diligence atau uji tuntas, lalu rekomendasinya itu menjadi bagian dari pengambilan keputusan investasi, sampai kita memonitor portfolio dengan mitra investasi, kami selalu berusaha untuk mengintegrasikan aspek ESG yang material. Gitu. Sehingga nantinya harapannya bukan hanya kita bisa memitigasi resiko, tapi juga menciptakan peluang untuk penciptaan nilai tambah tadi. Gitu. Jadi mandatnya nggak cuma cuan selesai gitu? Betul. Jadi mandat yang tadi saya sebutkan, yang pertama adalah imbal hasil finansial tentu sangat penting untuk memastikan keberlanjutan. Tapi yang kedua, bagaimana caranya
itu juga bisa diseimbangkan dengan dampak lingkungan yang baik, dampak sosial yang baik, tata kelola yang baik juga. Yang membedakan INA dengan pengelola investasi lainnya apa enggak? Tata kelola yang kuat, Mas. Kami saat ini contohnya bergabung di dalam sebuah forum. Jadi namanya International Forum of Sovereign Wealth Fund. Ini isinya SWF-SWF di tingkat dunia. Dan INA saat ini sudah menjadi full member atau anggota penuh sejak tahun 2022. Jadi cuma selang 1 tahun sejak INA berdiri gitu ya. Langsung jadi membernya. Betul. Nah, artinya apa? Artinya adalah dengan INA bergabung di dalam IFSWF Forum tadi, tata kelola yang INA punya saat ini, yang INA jalankan saat ini, itu sudah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk sebuah sovereign wealth fund. Oke. Nah, gimana INA ini memposisikan diri sebagai sovereign wealth fund yang berperan strategis gitu ya Mbak ya, dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional terutama ya, dan juga menarik investasi berkualitas ke Indonesia. Nggak cuma asal investasi, tapi investasinya juga biar berkualitas gitu, Mbak. Ya, mungkin di tahun pertamanya INA, Mas Amir, tahun 2021, karena saya kebetulan joinnya dari awal, dari tahun pertama 2021. Iya, generasi awal ya. Iya, kita fokus untuk bagaimana memperkuat tata kelola. Jadi bagaimana kita memperkuat proses investasi kita, proses uji tuntas kita, salah satunya uji tuntas ESG. Jadi bagaimana caranya kita memiliki prosedur evaluasi investasi yang menyeluruh, dari hukum, dari ESG, dari finansial, komersial dan sebagainya, sehingga nanti akhirnya itu semua menjadi pertimbangan yang matang untuk manajemen membuat suatu keputusan investasi. Nah, tata kelola yang kuat tersebut didukung juga dengan struktur investasi yang memadai gitu ya, proses evaluasi yang menyeluruh. Inilah yang akhirnya meningkatkan kepercayaan mitra investasi, terutama mitra investasi global, karena tentunya mereka punya requirement atau punya persyaratan yang mungkin lebih rigid gitu ya dibanding dengan mitra-mitra yang lain gitu. Jadi contohnya di Pelabuhan Belawan, Mas, kita bermitra dengan DP World. Jadi DP World ini merupakan operator pelabuhan saat ini mungkin yang terbesar, salah satu yang terbesar dan terbaik di dunia. Jadi kita berkolaborasi dengan DP World untuk bisa mengelola pelabuhan di Belawan. Lalu contohnya mungkin di sektor jalan tol. Di sektor jalan tol kita membuat suatu platform yang saat ini mengelola 4 ruas. Jadi 2 ruas di Sumatera dan 2 ruas di Jawa. Kami berkolaborasi dengan EPG. Jadi EPG ini merupakan dana pensiun terbesar di Belanda saat ini. Dan juga jadi salah satu yang terbesar di dunia. Jadi EPG dan satu lagi dengan ADIA, Mas. Jadi ADIA ini Abu Dhabi Investment Authority. Mereka juga salah satu SWF terbesar di dunia. Nah, kolaborasi ini yang akhirnya juga membuka pintu bagi INA bisa menarik lebih besar lagi dan lebih luas lagi mitra investasi baik global maupun domestik. Mbak, ini strategi utama INA dalam membangun kemitraan jangka panjang dengan mitra investasi global ini gimana? Dan yang penting adalah transfer knowledge, transfer teknologi, dan praktek terbaik agar ekosistem ekonomi domestik ini tetap bertahan itu seperti apa? Ya, tadi sempat saya singgung sebelumnya, Mas. Strategi kita itu adalah membuat skema co-investment bersama. Co-investment itu ya? Betul. Jadi kenapa skema co-investment? Jadi cuma narik dana dari betul, nggak cuma narik dana, ya? nggak cuma kita memastikan adanya flow of capital, yang mana itu juga penting. Tapi yang paling penting juga bagi INA adalah bagaimana kami memastikan adanya penciptaan nilai tambah. Nah, penciptaan nilai tambah ini kan bentuknya bisa macam-macam. Seperti yang tadi Mas Amir bilang, ada transfer teknologi baru masuk ke Indonesia misalnya. Lalu proses operasional, metode operasional yang lebih baik. Atau bahkan mungkin implementasi standar ESG yang lebih baik yang bisa diimplementasikan di level aset. Contohnya di Belawan tadi yang pelabuhan yang kita saat ini kelola dengan DP World. Saat ini kita melakukan beberapa intervensi gitu ya, bagaimana untuk membuat proses operasional di pelabuhan itu menjadi lebih efisien. Misalnya melalui digitalisasi. Saat ini yang DP World pimpin bersama dengan INA adalah bagaimana kita membuat data bongkar muat itu menjadi real time dan bisa di-track. Jadi sehingga nanti prosesnya bisa lebih cepat, sehingga proses lebih cepat kan harapannya cost bisa lebih ditekan dan sebagainya. Dan itu yang terutama adalah men-solve problem yang sebelumnya terjadi ya Mbak? Betul. Mungkin kalau kita bicara dengan atau tentang sektor pelabuhan gitu ya, Belawan ini kan sebenarnya
letaknya sangat strategis, Mas. Jadi Belawan ini menjadi pintu keluar masuk untuk barang-barang terutama untuk Sumatera dan sekitarnya gitu. Tapi mungkin yang menjadi tantangan adalah yang pertama, konektivitasnya masih belum optimal. Lalu yang kedua, tadi biaya logistik juga mungkin masih cukup tinggi gitu. Nah ini yang berusaha dengan DP World karena keahliannya DP World, lalu dengan pengalamannya mereka yang sangat banyak mengelola aset pelabuhan di dunia gitu ya. Kita coba bagaimana meningkatkan daya saing. Daya saing pelabuhan Belawan sehingga nantinya lebih banyak lagi kapal yang bisa transit masuk lewat Belawan. Dan nantinya kan daya saing akan lebih tinggi juga seperti itu. Karena bagaimanapun juga pintu masuk logistik itu betul-betul backbone ekonomi ya sebenarnya, walaupun nggak kelihatan gitu ya, dan nggak trending di timeline kita ya. Betul. Itu makanya juga kita buat saat ini perhitungan dampak sosial ekonomi. Salah satunya dari pelabuhan. Selain di Belawan tadi, proyek andalan Ina lainnya apa, Mbak? Sektor jalan tol, Mas. Jadi kita membangun platform dengan mitra investasi kita, Adia dan APG. Saat ini kita mengelola 4 ruas, 2 ruas di Jawa dan 2 ruas di Sumatera. Dan mungkin yang Mas Amir tahu, salah satunya adalah ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar. Iya, betul. Jadi ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar ini panjangnya 141 km, Mas, yang menghubungkan Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Gitu. Nah, yang kita lakukan dengan mitra investasi kita tentu bukan hanya naruh uang gitu ya istilahnya, tapi juga bagaimana membuat operasional jalan tol menjadi lebih efisien, meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tol gitu. Jadi yang kita lakukan bersama dengan mitra kita di lapangan juga adalah kita selalu terus-menerus melakukan maintenance gitu ya. Dan kita juga melakukan atau mengimplementasikan beberapa teknologi yang tujuannya adalah untuk menekan misalnya angka kecelakaan. Jadi dari hasil studi LPM UI untuk menghitung dampak sosial dan ekonomi gitu ya, kita mendapatkan data bahwa dengan adanya implementasi teknologi tersebut untuk mengurangi angka kecelakaan, itu speeding violation gitu ya, nurun jadi sekitar 40%, Mas Amin, dari yang sebelumnya. Tentu ketika angka ini bisa ditekan, angka kecelakaan bisa ditekan, otomatis cost juga bisa lebih ditekan juga. Jadi sampai ke betul-betul governance-nya juga dijagain ya, nggak cuma asal naruh uang, cuan terus selesai gitu ya. Betul. Karena kami long term investor, Mas. Jadi penting bagi kami untuk duduk bersama dengan mitra investasi dan juga portfolio kami untuk menciptakan roadmap atau peta jalan. Jadi Ina di setiap proyek investasi selalu masukkan teknologi ya untuk men-solve beberapa problem di dalam. Kita selalu berusaha untuk menciptakan nilai tambah, baik itu dalam teknologi masuk ke Indonesia atau transfer knowledge pun juga sebenarnya kan itu menjadi hal yang penting bagi kita. Tadi di-mention juga di bidang kesehatan, Ina juga ada di situ. Nah, proyek apa yang sedang berjalan di bidang kesehatan? Jadi saat ini Ina berkolaborasi dengan SK Plasma. SK Plasma ini merupakan salah satu perusahaan biotek dan farmasi terbesar asal Korea Selatan, Mas. Jadi saat ini yang kita lakukan dengan SK Plasma adalah kami sedang membangun fasilitas fraksionasi plasma darah pertama di Indonesia. Jadi ingat ya, ini plasma darah ya, bukan plasma darah. Plasma darah pertama, pabrik plasma darah pertama di Indonesia dan yang akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara terbesar. Di Asia Tenggara. Nah, dengan kapasitas produksi yang cukup besar, ini harapannya kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap plasma darah yang selama ini tuh 100% masih diimpor. Dan selain itu kita juga menciptakan ekosistemnya gitu ya, karena plasma darah ini kan sebenarnya komponen dari obat gitu ya, dari medical treatment yang lain. Jadi penting bagi kita bukan hanya untuk menciptakan fasilitasnya, tapi membangun ekosistem. Contohnya tentu kita harus bekerja sama dengan stakeholder seperti PMI, seperti Kementerian Kesehatan gitu ya, sehingga nanti ketika pabriknya sudah berproduksi gitu ya, keterjangkauan terhadap rumah sakit, fasilitas kesehatan itu juga bisa kita penuhi dengan baik. Nah, ini nanti untuk pasokan dalam negeri saja atau bisa diekspor nantinya plasma ini? Kita mungkin yang paling utama adalah dalam negeri, Mas, karena kan masih 100% kita ketergantungan ya dengan impor dari plasma darah dari luar seperti itu. Nah,
Nah, Ina juga punya proyek-proyek yang bertemakan apa energi gitu ya, clean energy. Mungkin bisa dijelaskan, dan bahkan punya satu tempat pabrik tersendiri di Kendal ya, yang itu terkait dengan pabrik katoda. Katoda. Mungkin bisa dijelaskan Betul, itu, betul. Mbak. Jadi di Kendal saat ini kami berinvestasi di salah satu fasilitas produksi katoda LFP. Kapasitas rencananya sekitar 120.000 ton per tahun, Mas. Jadi ini sangat besar. Sudah mulai produksi ya? Sudah mulai produksi. Nah, ini akan menjadi pabrik katoda LFP terbesar di luar Tiongkok saat ini. Dan kenapa ini menjadi penting? Karena again, kita kan bicara tentang advance material gitu ya. Seperti yang Mas Amir tahu, ada tensi global gitu ya antara dua kubu tertentu gitu. Tentu ketika kita membuat suatu fasilitas yang mana memang fasilitas ini memproduksi sesuatu yang kita butuhkan untuk menguatkan rantai pasok EV, ini akan menjadi penting tidak hanya untuk Indonesia memperkuat dan menciptakan nilai tambah dari raw material yang kita produksi, tapi juga memberikan alternatif bagi investor global untuk mencari bahan atau komponen dari EV tersebut yang mana kita produksi di Kendal. Ini nanti untuk transfer teknologinya gimana, Mbak? Ini kan dari perusahaan investor dari luar gitu ya? Ya. Sebagai bagian dari kerjasama kita, Mas Amir, biasanya kita harus memastikan juga gitu ya, atau kita pastikan bahwa ada transfer knowledge gitu itu kan. Ada di dalam Ada. kesepakatannya? Ada. Jadi misalnya yang SK Plasma, kita juga sudah sebagai bagian dari perjanjian, nantinya sekitar 200-300 tenaga kerja Indonesia itu akan dilatih. Karena tentunya kan ini teknologi baru, Mas, betul, yang akan masuk ke Indonesia gitu ya. Bagaimana kita mengelola plasma darah yang tadinya mungkin tidak terlalu dipakai gitu ya, karena tidak ada teknologinya, lalu kita masuk teknologi baru, tentu butuh ada pelatihan. Nah, pelatihan ini yang kita pastikan tenaga kerja kita itu terampil dan akhirnya nanti memiliki multiplier effect yang lebih besar lagi. Nah, di ranah digital Ina juga masuk ke data center, saya dengar ya. Betul. Nah, kenapa bisa masuk ke situ ya? Ini kan advance banget ya buat sebagian kita di Indonesia. Terus data center ini seperti apa? Ya, kami saat ini berinvestasi dengan Day One, Mas, untuk pembangunan data center di Batam. Jadi sebenarnya ini adalah langkah utama kami dari visi Ina yang lebih besar terkait dengan digitalisasi. Jadi ini berangkat pada kami percaya ke depannya ekonomi Indonesia ini sangat bergantung pada data. Betul. Dan kalau kita bisa perkuat datanya, pusat datanya, tentunya nanti sektor-sektor lain seperti AI, seperti fintech, e-commerce juga akan berkembang lebih pesat. Nah, ini yang menjadi investment thesis kita gitu. Kenapa kita akhirnya memilih berinvestasi di data center. Jadi yang kita lakukan di Batam contohnya dengan mitra investasi kami membangun sebuah data center yang memenuhi prasyarat dan kriteria sehingga nantinya hyperscalers itu bisa masuk dan mau memakai pusat data yang kita bangun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dan yang paling utama menurut saya tentu terkait kedaulatan data, Mas. Wow, ini paling penting ini. Kedaulatan data dan juga bagaimana kita memiliki pusat data yang kuat. Karena itu tadi ke depannya ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada data. Iya, Dan betul. apalagi teknologi seperti AI kan sekarang juga sudah semakin pesat. Berarti ini udah gitu. AI ready data center. Ini AI ready data center, Wow, Mas. oke. Gitu. Berarti ini kita bakal berkompetisi dengan penyedia data center global ya. Nah, seberapa kompetitif data center kita di Batam ini, Pak? Iya, kami percaya ketika kami berinvestasi bersama dengan mitra strategis gitu ya. Tentunya mitra strategis ini akan membawa atau meningkatkan proses operasional dan efisiensi yang lebih baik. Jadi contohnya dengan Day One, Mas, data center ini kan kalau dari sisi lingkungan dan keberlanjutan mereka akan pakai banyak sekali energi dan air. Jadi ketika kita berkolaborasi dengan Day One itu sudah memiliki peta jalan bagaimana caranya kita membangun data center yang kapasitasnya itu mencukupi, memadai, memenuhi kriteria, tapi di satu sisi juga kita bisa membuat pemakaian energinya lebih efisien. Dan itu misi dari Ina tadi untuk menggabungkan dengan ESG. Betul. Dan jual mandat bahwa ini nggak cuma develop data center, selesai, tersambung, selesai, tapi juga memastikan bahwa nantinya misalnya emisi karbon yang dihasilkan itu juga
Betul. lebih rendah dibanding data center Betul. konvensional, sampai Betul. seperti itu. Betul. Karena pada akhirnya pengimplementasian sustainability itu nantinya bisa meningkatkan daya saing juga, Mas. Oke, Gitu. karena memang sedang ada kritik ke data center AI yang terlalu boros gitu ya, dan emisi karbonnya tinggi. Nah, ini berarti men-solve kritik itu juga ya, Iya. Mbak ya? Kita sangat sadar akan fakta bahwa data center itu dimanapun sepertinya ya, itu sangat energi intensif. Dan pemakaian airnya juga luar biasa. Nah, PR-nya adalah bagaimana caranya kita bisa mengimbangi itu semua gitu ya. Dan tentu ini kita sangat dibantu oleh mitra strategi seperti Dewan gitu ya. Oke, Jadi kita oke. sama-sama ngobrol gimana caranya membuat proses pemakaian air, pemakaian listrik menjadi efisien sehingga nanti ke depannya tiba-tiba nggak ada cost yang bengkak seperti itu. Iya, karena selama ini kita sangat bergantung ke data center Singapura, bahkan Eropa dan Amerika. Betul, Ya. betul. Nah, sejauh ini nantinya gimana kita bisa mereplikasi cara kerja partner-partner mitra bisnis tadi ya, mitra investasi yang sangat strategis tadi, biar itu bisa diimplementasikan ke jenis-jenis investasi kita sendiri di dalam negeri misalnya. Iya, mungkin bagi Ina selain skema co-investment yang memang kita implementasikan gitu kan, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa membuat itu menjadi scalable. Gitu. Jadi di beberapa sektor, misalnya sektor logistics, gitu, real estate, kita membangun platform. Nah, harapannya platform ini bisa menjadi wadah untuk kita bisa mereplikasi apa yang sudah kita lakukan misalnya di Batam gitu ya, di satu tempat, lalu model yang sama bisa kita replikasi di tempat lain. Karena platform ini kan jangkauannya lebih luas dan juga kemungkinan kita untuk menarik mitra lain juga lebih besar. Seperti itu. Mbak, sebenarnya mitra investasi dari global itu melihat INA itu yang paling menarik bagi mereka itu apa ya? Yang pertama adalah konsistensi kita dalam menjaga tata kelola, Mas. Bukan misalnya ya berapa dana yang dikelola oleh INA itu bukan ya? Sesuai dengan pengalaman kita sejauh ini ya, ketika kita bermitra dengan mitra investasi terutama global, yang mereka lihat adalah proses internal kita seperti apa, tata kelola kita seperti apa. Memang kembali ke tata kelola. Kembali ke tata kelola. Bagaimana proses yang harus kita lalui dari awal screening investasi sampai pengambilan keputusan. Tentunya dengan mengedepankan dua mandat tadi, Mas, gitu. Imbal hasil finansial baik dan juga proyek yang kita pilih itu juga memiliki dampak jangka panjang sosial, ekonomi dan lingkungan yang baik juga, gitu. Nah, ini yang kita tunjukkan selama proses, kita konsisten untuk menjalani, gitu kan. Dan yang kedua adalah transparansi. Ketika kita melakukan suatu evaluasi, tentu akan banyak resiko yang kita identifikasi, gitu kan. Tapi PR-nya adalah bagaimana resiko-resiko tersebut bisa kita mitigasi dengan baik gitu ya, sehingga proses bisa tetap berjalan, semua kita diskusikan dengan secara terbuka, sehingga pengambilan keputusan pada akhirnya bisa lebih objektif. Kan beberapa investor konvensional itu kalau dia mendengar kata sustainability, ESG itu kayak itu akan ada barrier gitu ketika nanti dia mau masuk gitu ya. Nah, kalau INA dan hubungannya dengan mitra investor global tadi seperti apa, Mbak? Mendengar kami menerapkan standar begini, dan itu terkait dengan sustainability, ESG, dan seterusnya. Justru berdasarkan pengalaman kami di sini, sebaliknya, Mas. Mitra investasi global ini yang meminta gitu ya, atau mempersyaratkan bahwa kita juga harus mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Jadi biasanya mereka sudah punya standarnya sendiri gitu ya di tingkat global. Nah, mungkin tantangannya bagi kami di INA dan mungkin Indonesia secara keseluruhan adalah bagaimana mengimplementasikan standar ESG ini dalam konteks Indonesia sebagai emerging market. Jadi justru ini yang kami lihat sebagai peluang bagi INA untuk bisa menjembatani antara ekspektasi standar ESG global dengan realita di lapangan. Nah, bagaimana kami melakukan itu? Tentu pertama kami diatur dalam kebijakan internal kami, Mas. Yeah. Jadi kami punya kebijakan terkait ESG sendiri di dalam INA. Lalu yang kedua, kami melakukan uji tuntas ESG tadi.
due diligence tadi gitu. Jadi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi resiko apa yang paling material, yang paling harus dibenerin deh terlebih dahulu gitu ya, yang sifatnya itu bisa material dan mempengaruhi bisnis. Bisnis dalam artian bisa punya dampak lingkungan, sosial, tata kelola dan sebagainya. Jadi itu yang kami kedepankan terlebih dahulu, kita cari mitigasinya dengan baik, lalu dari situ kita bisa pelan-pelan punya KPI misalnya, atau memiliki target untuk penurunan emisi seperti itu. Jadi mungkin adaptasi kontekstual mungkin ya sangat penting bagaimana menjembatani antara permintaan atau ekspektasi global terhadap realita Indonesia sebagai negara berkembang. Adakah misalnya beberapa mitra investor itu ada yang menanyakan misalnya saya malah membutuhkan sertifikasi untuk misalnya beberapa tahap ESG gitu atau terkait dengan beberapa item di sustainability gitu? Ada. Beberapa memang ada yang mempersyaratkan adanya sertifikasi gitu ya terkait ESG. Dan itu memang sesuatu yang penting gitu kan, karena bagaimanapun sertifikasi itu akhirnya akan meningkatkan daya saing gitu kan dan nilai tambah dari perusahaan itu sendiri. Tapi ketika kita ingin mengimplementasikannya, mungkin yang harus dilihat adalah si perusahaan ini saat ini posisinya ada di mana dan apakah mereka siap untuk langsung menjalankan sertifikasi. Kalau memang dibutuhkan waktu, kita bikin dulu nih plan-nya, roadmap-nya. Jadi misalnya tahun pertama kita perkuat dulu tata kelolanya, kita pastikan dulu bahwa mereka memiliki kebijakan internal terkait ESG. Lalu mungkin baru nanti di tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya, pelan-pelan akan kita usahakan untuk mencapai sertifikasi tersebut. Gitu. Saya tahu betul ESG itu nggak cuma sekali klik kemudian jadi. Ini butuh banyak proses, orang yang terlibat, banyak disiplin ilmu yang di dalamnya harus kita pertimbangkan tentunya. Nah, gimana INA menghandle berbagai kerumitan terkait dengan ESG dan sustainability ini dan meyakinkan para investor asing bahwa kami yang terbaik? ESG ini kalau bagi kami adalah perjalanan, Mas. Jadi seperti yang tadi Mas Amir bilang, nggak bisa tuh dalam satu malam gitu ya semuanya langsung memenuhi standar ESG. Jadi yang selalu kita yakinkan kepada mitra investasi adalah di Indonesia ini konteksnya adalah emerging market gitu ya, dengan segala kompleksitasnya, sumber daya yang mungkin cukup terbatas gitu. Tapi mungkin yang harus kita lakukan adalah bagaimana memperkuat fondasinya dulu. Jadi misalnya di salah satu perusahaan dengan mitra investasi yang sedang kami jalani, kami memperkuat tata kelolanya. Tata kelola dalam artian kita sepakat untuk perusahaan tersebut memiliki kebijakan dulu terkait ESG. Kebijakan ESG ini sangat luas, Mas Amir. Bisa terkait kebijakan lingkungannya, contohnya, atau kebijakan terkait tata kelola, good governance gitu ya, anti korupsi, anti bribery, whistleblowing. Jadi itu adalah minimum requirements yang biasanya ketika pertama kali kita masuk di suatu project gitu ya, kita harus pastikan bahwa fondasinya kuat terlebih dahulu. Baru setelah kita yakin bahwa fondasinya kuat, pelan-pelan kita bisa berjalan ke target yang lain. Tadi di-mention soal responsible investment. Dan ini sudah menjadi semacam requirement global gitu ya Mbak ya. Nah, gimana memastikan bahwa INA itu memegang teguh prinsip responsible investment ini? Ya, tentu pertama kami diatur gitu ya, atau kami memiliki guidance kebijakan internal. Jadi kebijakan internal ini mengatur bagaimana ESG itu diintegrasikan dari awal proses investasi. Dari screening kita punya daftar, contohnya daftar kita sebutnya daftar negatif, Mas. Gitu. Jadi sektor-sektor yang kita kecualikan dari daftar investasi kita. Ada itu sudah. Ada. Dan investor global tadi sudah paham juga. Sudah paham. Bisa membaca itu. Sudah paham. Dan malah investor global biasanya mereka juga punya daftar mereka sendiri. Jadi biasanya di awal proses gitu kita coba align apakah ini memenuhi kriteria kita di awal. Gitu. Jadi proses screening tadi, lalu setelah kita lewati proses screening, kita akan melakukan ESG due diligence, gitu ya. Sehingga nanti rekomendasinya bisa menjadi bagian dari pengambilan keputusan investasi. Daftar negatif itu contohnya apa misalnya? Contohnya kita ada saat ini kurang lebih 17 sektor yang kita kecualikan, gitu. Penambangan ilegal itu tentu kita tidak bisa terima, Mas.
lalu juga sektor-sektor yang terkait atau memproduksi bahan-bahan kimia yang sudah dilarang penggunaannya secara nasional maupun internasional gitu. Jadi daftar tersebut kami adopsi dari daftar-daftar yang memang secara umum diimplementasikan di level global maupun di level nasional di Indonesia seperti itu. Dan mereka ini ya mafhum dan paham bahwa oh ya ini kita memang nggak boleh masuk ke situ. Betul. Biasanya memang ada alignment. Jadi biasanya tuh mirip-mirip daftar negatif yang kita bagikan ke mereka atau sebaliknya mereka informasikan ke kita seperti itu. Sebagai VP Vice President di bidang ESG, hal apa yang paling berat harus negosiasi dengan para calon investor global terutama? Iya, tentunya ketika kita melakukan ESG due diligence atau uji tuntas ESG nantinya akan ada beberapa findings atau temuan gitu ya. Tentu temuan ini harus kita pastikan ada mitigasi yang baik gitu ya, mitigasinya jelas. Nah, mitigasi tersebut adalah hal-hal yang harus kita negosiasikan bukan hanya dengan mitra investasi tapi juga dengan aset gitu ya, dengan perusahaan yang mau kita investasikan. Proses tersebut biasanya cukup memakan waktu karena bukan hanya ESG aspek yang kita negosiasikan, tapi ada dari workstream lain seperti hukum, seperti finansial yang harus kita pastikan itu terekam dengan baik, terdokumentasi dengan baik dalam perjanjian transaksi. Kenapa? Karena kalau tidak dimitigasi dengan baik, kalau kita tidak bisa menuangkannya di dalam dokumen yang mengikat, resiko ini takutnya tidak bisa kita kendalikan. Dan tentu ketika resiko tidak bisa kita kendalikan, efeknya akan sangat besar gitu ya bagi perusahaan itu sendiri juga. Oke. Nah, berapa lama Mbak biasanya untuk bisa tune in dengan investor global itu bahwa oh ya kami deal dan ini adalah kesepakatan bersama menghormati governance di INA dan juga dengan tujuan tadi ikut mengiyakan dual mandatnya INA tadi? Kalau waktu yang dibutuhkan mungkin tergantung ya Mas Amir, tergantung kompleksitas project masing-masing, tergantung sektor masing-masing juga, tergantung lokasinya juga. Tapi sebisa mungkin yang paling penting bagi kita bukan adalah berapa lama waktu yang kita butuhkan, tapi kita pastikan bahwa semua proses itu kita jalani dengan baik. Karena at the end of the day, pada akhirnya kita nanti akan diaudit gitu ya. Jadi kita harus menunjukkan dan kita harus memastikan bahwa keputusan investasi yang kita lakukan, yang kita capai gitu ya, itu semuanya sudah melalui proses yang rigid, yang sebagaimana mestinya gitu. Jadi semua resiko sudah dipertimbangkan, semua resiko sudah dimitigasi dengan baik. Nah, misalnya ya, proyek itu sudah jalan gitu. Nah, bagaimana cara INA memastikan bahwa proyek itu atau investasi itu betul-betul dijalankan dengan prinsip-prinsip ESG tadi, setidaknya tidak misalnya ya mencemari lingkungan, secara sosial juga berkontribusi kepada Indonesia, sosial dan ekonomi gitu ya. Apakah ada tim sendiri di INA yang memonitoring itu, ataukah tim-tim itu monitoring evaluasi itu sudah diimplementasi dalam struktur tadi perusahaan atau pabrik misalnya manufaktur yang didevelop oleh INA bersama mitra investor tadi? Ya, INA sebagai long term investor kami memiliki komitmen untuk selalu menggunakan hak dan pengaruh kami sebagai investor termasuk dalam mendukung kinerja keberlanjutan dari aset yang kami miliki. Jadi memang benar ada tim khusus gitu ya yang bertugas untuk memonitor portfolio kami, termasuk di dalamnya ada tim ESG. Jadi untuk ESG, aspek ESG kami selalu monitor paling tidak 1 tahun sekali, Mas. Itu ada di INA atau diintegrasikan ada di INA dan kita integrasikan di dalam struktur juga. Jadi connect ya. Connect. Jadi bisa dicek ya apakah betul misalnya ya. Betul. Aspek I, aspek S, aspek G dijalankan di mereka gitu ya. Betul. Jadi kita selalu melakukan pemantauan paling tidak 1 tahun sekali dan hasilnya itu kita laporkan di dalam laporan tahunannya INA, Mas. Jadi di dalam laporan tahunan INA itu ada bagian khusus terkait sustainability. Di situ kita bisa baca kinerja dari portfolio company kita. Sebagai seorang alumni biologi lingkungan, bekerja di sebuah institusi unik seperti INA, pengelola investasi, hal apa yang membuat Mbak Fetriza ini
connect dan happy ilmunya itu kepakai? Mungkin adalah bagaimana sekarang masyarakat secara lebih umum sudah mulai sadar bahwa isu lingkungan itu bisa memiliki dampak yang sangat material. Dan itu berbeda dengan mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu ya? Betul. Dan dampak ada tren seperti itu ya? Betul. Jadi sudah mulai sadar, sudah mulai aware bahwa isu lingkungan terutama itu sesuatu yang harus kita monitor terus-menerus. Karena kalau tidak bisa dimitigasi dengan baik, efeknya itu bisa lebih besar lagi. Tidak hanya untuk bisnisnya itu sendiri, tapi untuk masyarakat, dampak terhadap lingkungan dan sebagainya. Dan ini kami sebagai investor jangka panjang melihat ini menjadi isu yang sangat penting bagi kami untuk bisa kami monitor terus dan kami kelola. Jadi itulah makanya sustainability itu menjadi bagian dari mandat INA dalam memastikan keputusan investasinya itu juga bisa dilakukan dengan bertanggung jawab. Kan geopolitik dunia itu mulai berubah gitu Mbak ya. Terutama misalnya harus kita mention Trump ketika naik kedua kalinya itu, kita lihat dan kita dengar sayup-sayup ESG itu atau sustainability itu makin ini ya dikesampingkan tuh. Nah, model yang seperti ini, isu-isu atau pemberitaannya seperti ini mempengaruhi komitmen INA nggak dalam memastikan bahwa kami harus tetap dual mandat tadi? Ya, isu geopolitikal memang isu yang kita sadari betul merupakan resiko yang harus kita kelola dan harus kita pertimbangkan dalam setiap investasi kita. Tapi dampaknya apa ke kita? Mungkin yang saya lihat adalah dengan adanya tensi geopolitik ini membuat justru proses investasi kita, evaluasi investasi kita menjadi lebih kuat. Jadi contohnya gitu ya, dalam pemilihan mitra investasi, kami harus memastikan bahwa mitra investasi yang kami pilih itu juga memenuhi kriteria yang sudah kami sepakati gitu. Lalu dalam proses due diligence, bagaimana kita memastikan aset yang akan kita investasikan itu memiliki ketahanan terhadap isu geopolitik, terhadap isu lingkungan, sosial, dan yang lainnya. Jadi mungkin dampaknya ke kami adalah justru kami makin memperkuat tata kelola dan proses kami, Mas. Mbak, di sektor industri yang masih konvensional gitu ya, mention tadi di tengah tadi, kadang ESG itu justru menjadi hambatan karena menambah cost misalnya. Nah, di konteks INA dan kemitraan dengan investor global ini, bagaimana tuh ESG berperan dalam membangun trust, transparansi, terus kredibilitas gitu ya, dan peran-peran INA itu seperti apa? Apakah bisa meyakinkan dan bahkan itu malah jadi mata uang baru buat INA? Betul. Yang kami lihat adalah ESG ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi, Mas, terhadap peningkatan kepercayaan mitra investasi kami. Malah ke situ ya? Malah ke situ. Oke. Jadi dengan... ini nambah cost nanti? Betul. Karena jadi kami akan dipaksa bangun misalnya ya, carbon capture atau apa itu enggak ya? Iya. Yang kami lihat justru sebaliknya, Mas. Dengan kami mengimplementasikan ESG di dalam proses investasi dan operasional kami, justru itu memiliki beberapa arti bagi mitra investasi kami. Yang pertama, proses kami transparan dan jelas. Lalu yang kedua, resiko bisa kami mitigasi dengan baik. Lalu yang ketiga, proyek-proyek yang kami pilih itu memang proyek-proyek yang bukan hanya memberikan imbal finansial yang baik, tapi juga dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang juga baik dan jangka panjang. Yang INA lakukan ini sudah connect dengan peta jalan dekarbonisasi Indonesia atau ngikutin global saja? Kita lihatnya dari sektor seperti yang tadi saya sampaikan, Mas. Saat ini kita berfokus di 5 sektor utama dan yang kami percaya bahwa 5 sektor yang kami pilih sebagai sektor utama investasi kami ini juga selaras dengan prioritas nasional. Tentunya terkait dekarbonisasi energi, transisi energi menjadi sangat penting. Itu menjadi salah satu fokus utama kami, gitu ya. Kami contohnya salah satunya berinvestasi di Pertamina Geothermal bersama dengan Masdar, mitra investasi kami juga. Lalu di Advanced Material. Tentu ini sejalan dengan peta jalan pemerintah terkait dekarbonisasi dan bagaimana menambah nilai tambah terkait hilirisasi untuk produk-produk Advanced Material. Mbak, gimana cara INA mengukur
impact atau dampak secara sosial, ekonomi, dan juga lingkungan untuk proyek-proyek yang telah dijalankan bersama mitra investasi ini, Mbak? Ya, jadi kami baru aja melakukan pengukuran dampak sosial ekonomi, Mas. Tujuan utamanya itu adalah mengkuantifikasi dampak sosial, dampak ekonomi, dampak lingkungan dari proyek-proyek yang kami investasikan bersama dengan mitra investasi kami. Nah, dalam menjalankan ini, kami dibantu oleh pihak ketiga, Itu LPMUI. untuk menjamin tadi transparansi, betul, ya, dan independensi. Menjamin independensi. Jadi bukan dari timnya internal INA yang membuat. Betul. Itu. Kami dibantu oleh pihak ketiga, dalam hal ini LPMUI yang memang sudah sangat berpengalaman, Mas, dalam membuat laporan-laporan pengukuran dampak sosial ekonomi, sehingga hasilnya itu kita bisa jamin independensinya juga credibility-nya. Nah, ini kita sampaikan secara transparan di dalam website kita, bisa dibaca gitu ya, bagaimana kami mengukur dampak sosial ekonomi di dua proyek kami, di Pelabuhan Belawan dengan DP World dan juga di sektor jalan tol di Sumatera. Nah, bagaimana untuk memastikan, kan visi keberlanjutan tadi ya, sudah ada report untuk impact sosioekonomiknya, memastikan keberlanjutan dari tadi upaya-upaya pelaporan tadi, Pak, tidak cuma di satu site atau beberapa site, tapi bisa semuanya, dan itu bisa sustain. Ya, kami percaya bahwa investasi yang dikelola dengan tata kelola yang baik, dengan operasional yang lebih baik, itu juga dalam jangka panjang memiliki imbal hasil finansial yang baik juga gitu. Jadi ini yang menjadi highlight kami gitu ya, mengapa operasional, mengapa menjaga aspek lingkungan sosial dan tata kelola menjadi sangat penting. Karena nanti ujung-ujungnya akan terlihat dari imbal hasil finansial yang lebih baik juga gitu. Dan ini yang kami usahakan di aset yang saat ini sedang kami investasikan. Karena pada dasarnya INA adalah long term investor, Mas. Sehingga sangat penting bagi kami untuk tidak hanya berperan sebagai capital provider gitu ya bahasanya. Tapi bagaimana juga kita bisa bekerja sama dengan baik dengan aset-aset kami. Contohnya adalah bagaimana membangun roadmap terkait ESG, KPI yang terkait dengan KPI perusahaan gitu ya. Sehingga nantinya aset yang kami memiliki insentif juga gitu untuk memperbaiki kinerja ESG-nya. Nanti ujung-ujungnya tentu imbal hasil finansial akan lebih baik juga harapannya. Oke, kita sudah bicara tentang ini, bisa dibilang ini masalah surga itu ya. Surga itu artinya kita memastikan bahwa generasi kita berikutnya ini tetap menerima manfaat dari proyek-proyek yang kita buat, itu kan sangat mulia banget ya. Nah, kalau kita misalnya masuk ke hal yang teknis dari tadi misi dual mandat tadi, sebenarnya INA itu cuan apa enggak? Cuannya berapa? Kita kalau melihat itu harus lihat dua-duanya, Mas. Jadi kita nggak hanya lihat dari sisi finansialnya aja, tapi bagaimana proyek-proyek kita itu memiliki dampak jangka panjang, sosial dan ekonomi. Ini yang coba kita tunjukkan gitu atau kita laporkan, karena ini tanggung jawab INA juga untuk melaporkan melalui Socio-Economic Impact Report yang kita sudah keluarkan untuk dua aset kita di Pelabuhan Belawan dan juga Bakahuni Terbanggi Besar. Jadi ini dua-duanya kita nggak bisa milih salah satu, Mas. Dua-duanya harus jalan karena ini mandat dari INA. Kalau yang satu itu baik secara finansial tapi nggak memiliki dampak sosial ekonomi jangka panjang, itu kita juga mungkin jadinya kurang berhasil gitu ya dalam menentukan suatu investasi. Jadi kita harus bareng jalan-jalannya ya, nggak cuman istilahnya nge-push di environment, tetapi kita nggak bisa memberikan impact ekonomi. Betul. Nah, ini kan perlu keseimbangan. Bagaimana untuk memastikan bahwa investasi ini betul-betul imbang, nggak cuma di sektor tadi ya, ngeyel di environment saja, di I-nya saja, tapi S dan juga G-nya itu keteteran gitu. Menyeimbangkan itu gimana? Yang kami lakukan, strategi utama kami tentu pada saat evaluasi, Mas. Pada saat evaluasi investasi, kami melakukan proses evaluasi yang sangat menyeluruh. Kami melakukan uji tuntas. Uji tuntas ini sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk mengidentifikasi resiko, tapi juga mengidentifikasi peluang untuk penciptaan nilai tambah.
Nah, dari situ kita bisa lihat apakah proyek yang kita evaluasi bersama ini memang layak secara finansial dan layak secara ekonomi. Karena ini dua-duanya harus sama-sama kita utamakan gitu ya. Nah, dari situ nanti akhirnya itu menjadi rekomendasi bagian dari pengambilan keputusan investasi, dan tentunya bersama dengan aspek-aspek lain itu dipertimbangkan. Dan tidak hanya berhenti dari situ, ketika kita memutuskan kita masuk di dalam suatu project, kita harus siap dengan itu tadi, peta jalannya. Jadi biasanya kita punya plan gitu ya, 3 bulan pertama kita bersama dengan mitra investasi, bersama dengan aset, apa nih yang harus dibenerin, apa nih yang harus dilakukan. Di landscape sovereign wealth fund dunia, untuk best practice-nya INA ini bagaimana menempatkannya, dan apakah kita bisa memberi pembelajaran ini kepada mungkin SWF lain di dunia, ataukah kita juga bisa mendapat pengalaman atau belajar dari mereka? Ya, kami tergabung di dalam International Forum of Sovereign Wealth Fund, Mas. Jadi ini isinya adalah SWF kelas dunia gitu ya, dengan AUM yang cukup besar, dan disitulah menjadi wadah atau forum bagi kami untuk bertukar informasi dan pembelajaran. Tentu kami sebagai SWF yang masih sangat baru 5 tahun, Mas, umurnya. Termasuk baru ya di masih dunia, sangat baru. Bayangkan dengan negara-negara maju lainnya yang sudah puluhan tahun ya. Betul. Jadi forum-forum tersebut itu sangat penting bagi kami untuk mendapatkan informasi, untuk bertanya gitu ya, untuk mendapatkan pembelajaran. Sebaliknya juga demikian. INA walaupun mungkin masih sangat muda, tapi mungkin yang dapat dipelajari dari INA adalah bagaimana menjalankan operasional SWF di negara berkembang seperti Indonesia, dengan segala kompleksitasnya, dengan segala kebutuhannya. Karena di beberapa negara yang nggak hati-hati itu bisa disalahgunakan ya SWF-nya ya, dan itu sudah terjadi di beberapa negara berkembang. Nah, kedepannya ini kan misinya termasuk mulia ya, menggabungkan dual mandat tadi ya, dengan beberapa aspek impact yang lebih terukur dan kemudian lebih terasa di bawah gitu ya, Pak. Nah, di setiap proyek-proyek di Indonesia itu bagaimana INA memastikan bahwa tidak ada gejolak di bawah tadi, misalnya terhadap masyarakat di sekitar gitu ya? Ya, kuncinya tadi evaluasi yang menyeluruh, Mas, terhadap potensi investasi. Jadi karena kami percaya isu sosial itu juga merupakan isu yang harus kita pertimbangkan. Nggak bisa kita abaikan. Tidak bisa kita abaikan gitu. Karena bagaimanapun juga ketika kita tidak berhasil memitigasi resiko, jika memang ada, itu dampaknya akan sangat besar terhadap keberlangsungan perusahaan itu sendiri, dan pada akhirnya ada dampak ke investasi yang kita lakukan bersama. Kedepannya tantangan terbesar untuk INA atau inisiatif-inisiatif yang akan dilakukan INA untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan INA dan mitra investor itu punya dampak sosial, ekonomi, dan juga baik juga untuk lingkungan. Ya, mungkin kami hasil dari pengukuran dampak sosial dan ekonomi yang baru kami lakukan itu menjadi catatan bagi kami untuk bisa lebih baik lagi memperkuat proses evaluasi investasi kami. Jadi memang ke depannya kami akan fokus ke existing portfolio, bagaimana memperkuat aset-aset yang kami punya. Sekarang kami punya catatan mengenai dampak sosial dan ekonomi, apa aja nih PR-nya yang harus kita lakukan. Nah, selain dari itu mungkin ke depannya tentu kami akan expand investasi kami di sektor-sektor yang kami utamakan, ada 5 sektor utama gitu ya. Dan yang paling penting juga bagaimana kita bisa lebih baik lagi membangun trust gitu, kepercayaan dari mitra investasi, sehingga mereka nggak ragu untuk investasi bersama INA dan berinvestasi di Indonesia. Ini kan baru 5 tahun INA berdiri, sementara misinya itu long term, bahkan lintas generasi. Nah, tahun depan atau 5 tahun ke depan, apa yang ingin dicapai oleh INA? Setidaknya tahun depan, 2026. Ya, untuk tahun depan setidaknya itu tadi, Mas, kita tentu akan memperluas investasi di sektor-sektor utama kita, mungkin di transisi energi,
karena sinergi, terkait ya. perubahan iklim ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Sektor kesehatan juga, sektor kesehatan karena bagaimanapun Indonesia adalah negara yang sangat besar gitu ya. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang baik dan memadai itu sangat penting dan kita rasa ini adalah peran yang bisa kita bantu bersama gitu kan untuk kita sama-sama bantu fasilitas yang lebih baik. Juga ke depannya tentu kita akan memperkuat existing portfolio kita. Jadi saat ini contohnya kita punya aset di jalan tol gitu ya bersama dengan mitra pelabuhan. Bagaimana kita meningkatkan daya saing dari aset-aset yang sudah kita miliki. Caranya dengan apa? Caranya dengan meningkatkan operasionalnya menjadi lebih baik gitu ya. Maintenance, lalu beberapa proses seperti digitalisasi kita lakukan dan tentunya keberadaan mitra strategis seperti DP World, seperti ADIA dan LPG ini menjadi kunci bagi kita untuk bisa membantu gitu ya meningkatkan standar operasional tersebut. Kalau boleh memilih, ini tidak terkait benar dan salah. Hanya semacam highlight. Kedepannya itu kalau boleh memilih, pilihannya itu mau growing dengan existing saat ini, dengan memperkuat beberapa hal tadi, atau mau expand besar-besaran tahun depan. Dua-duanya Mas. Dua-duanya. Dua-duanya. Karena existing portfolio sangat penting bagi kita karena kita long term investor. Jadi kita tidak hanya itu tadi ya berperan sebagai capital provider, tapi bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas dari aset-aset kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, expand juga sangat penting karena kebutuhan investasi di Indonesia kan juga masih banyak sekali. Expand tapi dengan memperhatikan negatif list tadi ya, yang nggak boleh disentuh oleh INA ya. Expand dengan memperhatikan proses dan tata kelola yang sudah kita sepakati. Iya, Jadi proses ini menjadi sangat penting bagi kita, Mas. Kita nggak bisa dalam artian asal-asalan gitu ya, pilih investasi. Pokoknya selama proses kita jalani, 2 mandat itu kita penuhi. Bagi INA itu yang paling penting. Oke, Mbak Fetriza, kita sudah 1 jam, hampir 1 jam, bahkan mungkin lebih ya, ngobrolin soal INA dan SWF ini. Nah, mungkin bisa kasih closing, terutama untuk audiens sahabatkompas.com yang mungkin terinspirasi dari sosok Mbak Fetriza yang unik, bisa masuk ke ESG, bisa masuk ke pengelola investasi yang prestisius di negeri ini. Monggo, silakan. Iya, kami baru 5 tahun, Mas. INA umurnya baru 5 tahun. Jadi PR yang harus kami lakukan tuh masih banyak sebenarnya gitu ya, dari ekspansi investasi, lalu bagaimana kami memperkuat tata kelola juga, memperkuat aset-aset yang saat ini kami miliki, juga meningkatkan kualitas gitu. Jadi kami sadari betul bahwa pekerjaan rumah kami masih sangat besar, sehingga nantinya kami bisa menciptakan nilai jangka panjang untuk lintas generasi tadi. Dan tentu untuk mengerjakan PR-PR ini INA nggak bisa sendirian, Mas. Jadi makanya kuncinya adalah kolaborasi bagi kami. Skema co-investment menjadi sangat penting bagi kami untuk dapat menerima atau menarik mitra investasi baik global maupun domestik. Jadi di perjalanan yang masih baru ini tentu tantangan-tantangan mulai kami hadapi, tapi kami percaya dengan adanya kolaborasi antar institusi, antar lembaga baik domestik maupun global, mudah-mudahan cita-cita INA untuk bisa memberikan nilai jangka panjang yang bertahan lintas generasi itu akan tercapai juga. Oke. Dari obrolan ini kita melihat bahwa sovereign wealth fund modern tidak lagi sekadar mengejar return. Tadi Mbak Fetriza tekankan, INA menempatkan diri di titik strategis, membangun infrastruktur, memperkuat teknologi, dan memastikan keberlanjutan berjalan berdampingan. Ini menuntut tata kelola yang kuat dan standar yang jelas untuk semua mitra. Dari terbanggi besar hingga BNCT, dari pabrik katoda hingga data center di Batam, pertanyaannya tetap sama. Apakah manfaatnya adil bagi masyarakat? Apakah kapabilitas lokal benar-benar tumbuh? Dan apakah ESG menjadi alat ukur yang hidup, bukan sekedar formalitas? Dan satu hal yang penting, investor global tidak hanya melihat angka, mereka juga mencari kepercayaan. Dan itu ada di INA. Keberhasilan INA pada akhirnya adalah keberhasilan kita dalam menjadikan model dan modal sebagai alat transformasi, bukan sekedar project. Terima kasih Mbak Fetriza, insight-nya hari ini luar biasa. Dan ingat,
investasi itu seperti cahaya, bisa menerangi jalan atau menimbulkan bayang-bayang. Kita yang menentukan kemana ia diarahkan, dan Ina punya kapabilitas untuk mengarahkan itu. Sampai jumpa di Naratama berikutnya. Saya Amir Sodikin.